لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wahda wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat sekalian dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang 6 tingkatan cinta. Syekh Ibnu Qayyim adalah salah seorang syekh yang membahas tentang al-mahabbah. Sahabat sekalian dimanapun berada, jangan Anda kira syirik itu hanya pergi ke dukun saja. Jangan Anda pikir syirik itu hanya pakai ajimat atau percaya kepada selain Allah atau ada pegangan selain Allah. Tapi syirik itu juga bisa berupa syirkul mahabbah, syirik dalam bercinta. Oleh sebab itu, cinta itu juga ada tingkatannya. Inilah yang disebut Ibnu Qayyim dengan al-murattibul mahabbah, tingkatan-tingkatan cinta. Kata beliau ada 6 tingkatan cinta. Sahabat sekalian dimanapun berada, Syekh Muhammad Abduh mengatakan, cinta itu juga adalah man ahabba ila syai'in kana abduh. Siapa yang mencintai sesuatu, maka siap-siaplah menjadi budak dari sesuatu itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh sembarangan mencintai. Ada aturannya, ada aturan mainnya. Tingkatan cinta yang pertama kata Ibnu Qayyim Az-Jauzi adalah at-tatayyum. Apa itu at-tatayyum? Ketika cinta bersifat menghamba, maka itu disebut dengan at-tatayyum. Artinya cinta itu hak Allah. Cinta yang paling tinggi ratingnya itu adalah miliknya Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencintai sesuatu, wa may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunallah asyaddu hubban lillah, maka cinta kita itu harus bersangatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian dimanapun berada, tingkatan cinta yang kedua adalah al-ishku. Apa itu al-ishku? Al-ishku itu adalah haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berasyik-asyik. Maka hak cinta yang kedua itu setelah yang pertama adalah milik Allah, yang kedua adalah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ishku, berasyik-asyik. Bagaimana kita berasyik dengan seseorang, begitulah kita asyiknya dengan Rasulullah. Saking tingginya derajat Rasul itu, Allah juga memberikan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena Allah juga limpahkan rahmatnya kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat sekalian, makanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, kata Nabi, maka ikuti aku. Maka ikutan kita, cinta kita kepada Nabi teruji dengan al-ishku, asyik. Jika cinta bersifat mengasyik, itu adalah haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya cinta kita harus asyik dengan Nabi. Semuanya apa yang kita lakukan berdasarkan Nabi. Mau makan, kita ingat Nabi. Bagaimana Nabi makan? Habis makan kita ingat Nabi. Mau berpakaian kita ingat Nabi. Mau bergaul dengan orang lain kita ingat Nabi. Semuanya dalam tuntunan Nabi. Itu namanya ittabi'us sunnah. Dan itulah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, tingkatan cinta murattibul mahabbah yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, adalah asyauq. Yang pertama at-tatayyum, yang kedua al-isku, yang ketiga asyauq, rindu, asyauqi. Siapakah pemilik cinta yang ketiga ini dan kepada siapa arahnya kita berikan? Asyauq itu adalah miliknya orang-orang yang beriman, terutama cinta seorang ayah kepada anaknya, cinta seorang anak kepada ayah, cinta seorang istri kepada suami, suami kepada istri. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka siapa yang mencintai istrinya atau istri yang mencintai suaminya, ayah mencintai anaknya, anak mencintai ayahnya, cinta kepada orang-orang yang beriman, itu adalah asyauq, menghasilkan kerinduan. Maka ketika cinta menghasilkan kerinduan, asyauq, itu adalah tingkatan cinta yang ketiga, diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Sahabat sekalian dimanapun berada, tingkatan cinta yang keempat, kata Ibnu Qayyim, adalah as-sobabah. Apa itu beda as-sobabah dengan as-sauq? Kalau tingkatan cinta as-sauq itu adalah ikatan keluarga, ikatan darah. Tetapi as-sobabah tidak punya ikatan darah, tetapi kita saling mencintai. Maka dua orang pertemukan di dalam pernikahan, itu adalah al-mahabbatus sobabah. Cinta dengan perasaan suka kepada lawan jenis atau cinta kepada persaudaraan, itulah yang disebut dengan as-sobabah. Ketika orang-orang yang beriman mencintai saudaranya yang luas tanpa ada ikatan keluarga, itu disebut dengan al-mahabbatus sobabah. Sahabat-sahabat sekalian, jika engkau mencintai saudaramu karena Allah, maka suatu saat nanti di akhirat Allah akan berkata kepada kita, aina tahabbun? Mana orang-orang yang saling mencintai? Maka akan mendapat naungan nanti di akhirat kelak. Oleh sebab itu, selain cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga satu darah, ada cinta yang keempat, al-mahabbatus sobabah, yaitu cinta kepada saudara-saudara yang beriman secara luas. Intinya, al-mahabbatus sobabah itu adalah ikatan yang satu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu yang kelima, di dalam al-murattibul mahabbah, Ibnu Qayyim mengatakan tingkatan cinta yang kelima itu adalah al-itfah. Apa itu al-itfah? Ketika cinta bersifat al-insan, cinta itu bersifat kemanusiaan. Siapapun dia, kita harus mencintai dia karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang kecelakaan, jangan engkau tanya apa agamanya, apa tauhidnya, karena dia adalah manusia. Maka ketika kita mencintai kepada semua alam, semua manusia, itu adalah al-itfah. Ketika cinta bersifat kemanusiaan, ketika ada bencana global, COVID-19 seperti hari ini, siapapun agamanya bantu. Karena memang kita mencintai dia dan tingkatan cinta ini adalah bersifat kemanusiaan, al-itfah. Sahabat-sahabat sekalian, oleh sebab itu, jika engkau ingin mendalami tentang cinta, mencintai semua makhluk Allah ini dari sisi fitrahnya, maka cintamu disebut dengan al-mahabbatul itfah. Sekalian dimanapun berada. Lalu yang terakhir, al-murattibul mahabbah, atau tingkatan-tingkatan cinta yang keenam itu adalah al-mahabbatul intifa. Ketika cinta bersifat memanfaatkan, maka itu ditujukan kepada benda. Engkau cinta kepada HP, engkau cinta kepada mobil, engkau cinta kepada benda apa saja, jam tangan, cincin, dan lain sebagainya, perhiasan. Itu cinta mahabbatul intifa. Artinya adalah engkau mencintai benda itu sebatas menggunakan benda itu. Jangan engkau berlebihan di dalam mencintai. Kadang kita mencintai harta itu seperti melebihi segala-galanya. Sudah sampai kepada tingkatan yang pertama, at-tatayyum. Padahal tingkatan yang pertama itu hak Allah.
untuk semua ada dalam hatimu tersimpan, itu milik Allah. Kerinduan yang ada dalam hatimu, itu milik Rasulullah. Ayahmu, istrimu, saudaramu. Lalu kalau engkau suka kepada benda, itu namanya al-intifa, pergunakan. Maka jangan engkau terlalu mencintai benda, karena benda itu akan musnah. Maka cintailah benda. Al-mada sebatas intifa, mempergunakan benda itu sendiri. Jangan sempat gara-gara Androidmu engkau lupa membaca Al-Quran. Melihat Android, tahan kita 2 jam, 3 jam, tapi baca Al-Quran tidak. Artinya tingkatan cintamu sudah salah di dalam mempergunakan makna daripada al-mahabbah itu sendiri. Sahabat sekalian, mudah-mudahan kita orang yang mampu mencintai dan menempatkan cinta pada porsinya masing-masing. Wafaqanallahu sabil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.